but I already know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dardiana, NIM 1825014, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengerayan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Gaya Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja Karyawan di Hotel Sapadia Kabupaten Rokan Hulu. Baiklah, di sini saya akan membacakan bab 1, latar belakang masalah. Sumber daya manusia adalah aset di dalam organisasi yang nilainya begitu penting bagi organisasi. Oleh sebab itu, keberadaan sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan organisasi. Jika sumber daya manusia yang ada dalam organisasi dapat berkembang dengan baik, maka organisasi atau perusahaan tersebut akan mengalami perkembangan yang baik pula. Begitupun sebaliknya, jika sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tidak dapat berkembang dengan baik atau mengalami masalah, maka hal tersebut akan mengakibatkan mundurnya kualitas organisasi atau perusahaan tersebut. Maka dari itu perlu adanya komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan di dalam organisasi antar perorangan, baik secara dialog yang saling berhadapan atau bertatap muka, maupun melalui media yang dapat berubah perilaku atas dasar saling adanya pemahaman di antara kedua belah pihak. Komunikasi interpersonal memiliki berbagai macam dampak positif, baik bagi individu maupun bagi organisasi. Beberapa dampak positif yang dirasakan oleh individu antara lain adalah menyampaikan dan menerima informasi, membantu mengubah sikap dan perilaku orang lain, menciptakan dan menjaga hubungan baik dengan pihak lain, dan dapat mengetahui dan memahami lingkungan yang lebih baik lagi. Sedangkan dampak positif komunikasi interpersonal adalah bagi organisasi adalah agar individu dapat memahami dan memenuhi tujuan kebutuhan organisasi melalui upaya bersama, memahami dan menentukan keinginan dan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan orang yang bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan segala sesuatu dalam mencapai tujuan dan prioritas. Oleh karena itu, pemimpin mempunyai peran yang sangat menentukan dan dalam mencapai keberhasilan atau kegagalan dalam meraih tujuan organisasi. Dengan kata lain, kualitas kepemimpinan menentukan tercapai tidaknya tujuan organisasi. Seorang pemimpin dapat dikatakan sukses atau tidaknya apabila oleh keahliannya menggerakkan orang lain untuk dapat mencapai tujuan organisasi tersebut sehingga dapat menggerakkan orang lain. Seorang pemimpin memerlukan keterampilan memotivasi sehingga peranan kepemimpinan dalam memotivasi orang lain itu sangat penting. Faktor lain mempengaruhi hasil kerja selain kepemimpinan, yaitu dibutuhkannya motivasi. Motivasi itu sendiri memiliki arti bahwa suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan untuk mencapai visi dan misi Hotel Sapadia Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah komunikasi interpersonal pada karyawan di Hotel Sapadia Kabupaten Rokan Hulu? Yang kedua, bagaimanakah gaya kepemimpinan pada karyawan di Hotel Sapadia Kabupaten Rokan Hulu? Yang ketiga, bagaimanakah motivasi kerja pada karyawan di Hotel Sapadia Kabupaten Rokan Hulu? Yang keempat, bagaimanakah pengaruh komunikasi interpersonal dan gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja pada karyawan di Hotel Sapadia Kabupaten Rokan Hulu? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui komunikasi interpersonal pada karyawan di Hotel Sapadia Kabupaten Rokan Hulu. Yang kedua, untuk mengetahui gaya kepemimpinan pada karyawan di Hotel Sapadia Kabupaten Rokan Hulu. Yang ketiga, untuk mengetahui motivasi kerja pada karyawan di Hotel Sapadia Kabupaten Rokan Hulu. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh komunikasi interpersonal dan gaya kepemimpinan secara simultan terhadap motivasi kerja pada karyawan di Hotel Sapadia Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Selanjutnya, bab 2, landasan teori, kerangka konseptual, dan hipotesis.
Baiklah, di sini saya akan membahas komunikasi interpersonal. Definisi umum, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung atau bertatap muka dan terjadi timbal balik yang memungkinkan setiap peserta menangkap timbal balik atau reaksi yang lain secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Fungsi komunikasi interpersonal yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis, 2. Mengembangkan kesadaran diri, 3. Matang akan konvensi sosial, 4. Konsistensi hubungan dengan orang lain, 5. Mendapatkan informasi yang banyak, 6. Bisa mempengaruhi dan dipengaruhi orang lain. Selanjutnya, indikator komunikasi interpersonal. Yang pertama, mendengarkan, yang kedua, pernyataan, yang ketiga, keterbukaan, yang keempat, kepekaan, yang kelima, umpan balik. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain, untuk melakukan suatu usaha konstruktif, mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berintegrasi dengan bawahannya. Gaya kepemimpinan mewakili filsafat, keterampilan, dan sikap pemimpin dalam politik. Gaya kepemimpinan merupakan pola tingkah laku dan dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu dan mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, indikator kepemimpinan. Yang pertama, kecerdasan, yang kedua, kedewasaan, yang ketiga, motivasi diri dan dorongan berprestasi, yang keempat, sikap-sikap hubungan manusiawi, kelima, memiliki pengaruh yang kuat, yang keenam, memiliki pola hubungan yang baik, ketujuh, memiliki sifat tertentu, yang kedelapan, memiliki kedudukan atau jabatan, yang kesembilan, mampu berintegrasi, yang 10, mampu memperdayakan. Selanjutnya, motivasi kerja. Motivasi berasal dari dalam bahasa Latin yaitu mover, yang berarti dorongan atau menggerakkan. Semua perilaku manusia biasanya didasari akan motivasi atau dorongan dalam banyak hal yang menyebabkan mereka berperilaku sedemikian. Pada manajemen, motivasi adalah hal yang menyebabkan semua anggota organisasi untuk bekerja dalam menyelesaikan pekerjaan yang sesuai motif dan tujuan organisasi atau perusahaan yang dicapai. Indikator motivasi, yang pertama, fisiologis atau kebutuhan fisik, yang kedua, keamanan, yang ketiga, sosial, yang keempat, penghargaan, yang kelima, aktualisasi diri. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Di sini saya akan membahas ruang lingkup penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif guna mengetahui pengaruh komunikasi interpersonal dan gaya kepemimpinan melalui pengujian hipotesis. Lokasi penelitian adalah di Hotel Sapadia, Kabupaten Rokan Hulu, di Jalan Tuanku Tambuse, kilometer 4, Simpang 4, Pematang Berangan, Pasir Pengarayan, Kabupaten Rokan Hulu. Populasi dan sampel. Populasi adalah semua objek atau objek penelitian dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti. Sampel adalah keseluruhan objek yang diteliti dianggap mewakili seluruh populasi. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis sumber data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya, pengumpulan data. Yang pertama, penelitian lapangan, yaitu observasi, metode kuesioner, dan wawancara. Penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan memperoleh data sekunder. Baiklah, inilah hasil presentasi saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.